Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Presilia Maya Findiana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membaca alat ukur jangka sorong dan micrometer stroke. Sebelum saya menjelaskan cara membaca jangka sorong dan micrometer stroke, ada baiknya saya memberitahu bagian-bagian dari kedua alat ukur tersebut. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari jangka sorong. Ini jangka sorong. Yang pertama bagian rahang. Bagian rahang itu ada dua, ada yang inner jaw, ada juga yang outer jaw. Nah, di sini ada bagian yang tetap fix, jadi dia tuh nggak bergerak. Nah, yang ini ya bagian yang bergerak. Nah, bagian outer biasanya itu digunakan untuk mengukur ketebalan, bisa juga diameter bagian luar, misalkan diameter silinder atau diameter sebuah anulus, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian inner ini biasanya digunakan untuk mengukur bagian dalam sebuah pipa. Nah, kemudian di sini ada lock screw. Nah, biasanya kalau kita pakai jangka sorong, kan kita harus ini kan di sini letaknya benda, kita harus merapatkan ini kan si rahang yang geser ini. Nah, biar kita ngitungnya lebih mudah, nah kita harus kunci si screw ini, jadi biar dia nggak gerak-gerak. Nah, kemudian di sini ada skala utama, main scale. Nah, jadi dalam pembacaan jangka sorong kita membaca skala utamanya dulu, kemudian baru skala non-use-nya. Nah, skala non-use yang di sini itu 1:10, 1/10. Jadi setiap satu, ini kan ada garis-garis nih, setiap 1 mili itu ada 10 garis di skala non-use. Nah, selanjutnya ini ada slider. Ini slider bagian sini. Ini yang biasanya digerakkan. Nah, ini ada finger hook. Finger hook ini biasanya dipakai untuk menggeser-geserkan, pakai jempol ya, untuk menggeser-geserkan si rahangnya ini. Nah, kemudian ini ada main base-nya, bagian utamanya. Nah, yang ini, yang deep rod ini biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman. Kemudian ke bagian micrometer stroke. Bagian-bagian ini ada poros tetap, ini poros yang tidak bergerak. Kemudian di sini ada poros yang bergeser. Nah, di sini itu letak benda kerjanya. Kemudian di sini ada pengunci. Ini frame-nya. Nah, kemudian skala utama, skala non-use, pemutar, dan ratchet ini. Ratchet ini itu biasanya digunakan ketika si poros yang geser itu sudah menyentuh bagian benda kerja. Nah, tapi mau kita ketika sudah menyentuh kan masih longgar. Nah, untuk mengencangkannya atau untuk merapatkan bagian benda kerja dengan poros geser ini,
menggunakan derajat, karena kalau menggunakan pemutar yang besar ini bisa-bisa si mikrometer skrupnya ini rusak, cepat rusak. Nah, cara membacanya juga sama seperti jangka sorong, jadi kita harus membaca skala utama dulu, kemudian baru skala non-newsnya. Yang pertama kita akan membaca alat ukur jangka sorong. Nah, di sini udah ada benda kerjanya, kita letakkan di sini. Kemudian jika sudah rapat, baru kita mulai membaca jangka sorong. Dan di sini ini saya pakai rahang yang bagian luar. Di sini skala utamanya ini yaitu 336. Kemudian skala non-newsnya itu 4. Jadi untuk membaca skala non-news itu kita pilih yang garis antara skala utama dan skala non-news itu tuh membentuk garis lurus. Nah, kita jawab aja. Hasilnya 36,4. Nah, jawabannya benar. Oke, terus kita lanjut ke benda kedua. Ini saya letakkan di sini. Kita baca skala utamanya itu 25. Kemudian skala non-newsnya garisnya itu lurus terhadap angka 3, berarti 25,3. Nah, di sini dalam aplikasi ini dia memberikan toleransi pembacaan kurang lebih 0,2 pada jangka sorong. Nah, di sini kan ada skalanya nih, skala non-newsnya yang di sini saya pakai 1/10, 1/10. Jadi setiap 1 mili ada 10 garis. Di sini saya ubah jadi 1/20, 1/20, berarti setiap 1 mili itu ada 20 garis. Nah, kalau kita hitung ini ada 20 garis. 1/50 ada 50 garis. Jadi dari 0 ke 1, di antara 0 sampai 1-nya itu di skala non-newsnya ada 4 garis. Jadi kalau dijumlahin semua garis itu ada 50. Oke, di sini sekarang kita membaca mikrometer stroke. Benda kerja sudah saya letakkan di mikrometer stroke-nya. Kemudian kita akan mengukur berapa panjangnya skru ini. Di sini menunjukkan angka 22 di skala utama. Kemudian skala non-newsnya itu hampir lurus ya dengan angka 40, berarti bisa kita jawab 22,40 mm. Oke, jawabannya benar. Dan kita coba satu benda lagi. Benda ini sudah ada, langsung saja kita dekatkan garis utamanya.
utamanya seperti 10, 19, 10, 9. Toleransinya kurang lebih 0,02 di sini. Nah, di sini kan ada ukurannya ya, 0 sampai 25 mm. Nah, ini tuh menunjukkan si mikrometer stroke-nya. Jadi tuh dia bisa mengukur dari angka 0 sampai fullnya itu 25. Nah, ini udah nggak bisa lagi nih kita putar. Nah, ini udah full, udah 25. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.